Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Noviandra, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 4 Cirebon. Di sini saya akan melakukan eksperimen. Yang pertama itu eksperimen pada reaksi endoterm dan yang kedua eksperimen pada reaksi eksoterm. Mari lanjut eksperimennya. Untuk melakukan eksperimen yang pertama, yaitu pada reaksi endoterm, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama ada piring kecil 1 buah, gelas 1 buah, lilin 1 buah, koin logam 1 buah, air yang berwarna 1 buah, dan yang terakhir ada korek api. Di sini saya memakai korek api gas 1 buah. Lanjut ke langkah kerjanya. Langkah kerja pertama, letakkan lilin di atas piring kecil. Langkah kedua, kemudian letakkan koin logam di sisi lainnya. Langkah ketiga, tuangkan air yang berwarna ini sampai menutupi permukaan koin logam. Nyalakan lilin ini dengan korek api. Ini saya menggunakan korek api gas. Langkah kelima, tutup lilin ini dengan gelas. Wah, ternyata air yang berwarna di sekitar lingkungan ini akan terperangkap masuk ke dalam gelas yang berisi lilin, sehingga kita bisa mengambil koin logam ini tanpa menyentuh air yang berwarna. Seperti ini. Mari kita jawab pertanyaan nomor 1. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Jadi di sini sistemnya itu lilin, karena hal utamanya itu lilin. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Jadi lingkungannya itu ada piring, koin logam, gelas, air berwarna, suhu, udara, korek api juga termasuk lingkungan karena dapat mempengaruhi sistem dengan menyalakan apinya. Dan yang terakhir ada tangan. Tangan termasuk lingkungan karena tanganlah yang melakukan eksperimen dan dapat mempengaruhi sistem. Jadi begini jawabannya. Pada pembakaran lilin ini menghasilkan CO2 yang panas. Ketika gelas ditaruh di atas permukaan lilin, maka udara panas tersebut akan terkumpul ke dalam gelas, sehingga gelas penuh dengan CO2 dengan kerapatan udara yang rendah. Api pada lilin ini masih bebas mendapatkan oksigen. Tetapi ketika gelas ditaruh sampai menyentuh permukaan air yang berwarna, maka oksigen di dalam gelas menipis dan akhirnya habis, sehingga api pun menjadi padam. Suhu udara di dalam gelas akan turun, sehingga volume udaranya juga turun. Air yang berwarna di sekitar lingkungan akan terperangkap ke dalam gelas yang berisi lilin. Jadi begini jawaban nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Reaksi endoterm yang sesuai dengan eksperimen ini adalah reaksi endoterm yang menyerap kalor. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Reaksi ini menyerap energi panas, sehingga entalpi reaksi akan bertambah dan suhu menjadi turun, sehingga nilai perubahan entalpi akan bernilai positif. Delta H sama dengan positif. Oke, mari kita lanjut ke eksperimen yang kedua, yaitu eksperimen pada reaksi eksoterm. Di sini ada alat dan bahan untuk melakukan eksperimen
pada eksperimen reaksi eksoterm. Yang pertama itu ada gelas 1 buah yang berisi air putih 100 ml. Kemudian ada kapur tulis 1 buah. Di sini sudah dihaluskan setengah sendok teh kapur tulis. Kemudian ada sendok teh 1 buah. Ada ini juga termometer alkohol. Ini jenisnya termometer alkohol. Saya memakai ini karena supaya lebih akurat. Kemudian yang terakhir stopwatch. Di sini saya stopwatchnya memakai handphone. Kita lanjut ke langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama yaitu ukur suhu air ini dengan termometer. Suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian catat suhu awalnya 30 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua yaitu campurkan kapur tulis yang sudah dihaluskan setengah sendok teh ke dalam air putih yang 100 ml ini. Ini sudah saya ukur setengah sendok teh, jadi tinggal dimasukkan saja. Kemudian aduk hingga rata. Setelah rata, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu amati sampai 2 menit dengan stopwatch. Kita ke stopwatch. Mulai. Amati sampai 2 menit. Karena waktunya sudah menunjukkan 2 menit, maka kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu ukur suhu air menggunakan termometer. Ya, ternyata suhunya menjadi 30,5 derajat Celcius. Jadi suhunya itu hanya naik 0,5 derajat dari suhu awalnya. Suhu awalnya kan 30 derajat ya. Jadi kita tulis suhu akhir 30,5 derajat Celcius. Sudah, mari kita lanjut jawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi sistemnya itu ada larutan kapur yang terdiri dari 100 ml air putih dan setengah sendok teh kapur tulis yang sudah dihaluskan. Kemudian lingkungannya itu ada gelas sebagai wadahnya, suhu, udara, dan tangan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang menyebabkan perubahan suhu awal dengan suhu akhir adalah panas yang dihasilkan oleh zat-zat bereaksi yang merupakan sistem kemudian dilepaskan ke lingkungan sehingga menyebabkan perubahan suhu dari suhu awal ke suhu akhirnya itu berubah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Reaksi eksoterm yang sesuai dengan eksperimen ini adalah reaksi eksoterm perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi ini membebaskan energi panas sehingga entalpi reaksi akan berkurang dan suhu menjadi naik. Nilai perubahan entalpi akan bernilai negatif, jadi delta H sama dengan negatif. Oke, itulah eksperimen dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.